Ya terakhir. Saya bisa nyuruh istirahat dulu deh, bikin lagi. Istirahat lah, jangan Dengan istirahat. istirahat tapi Kita bikin harus lagi. kerja. Ya besok Jumat. Bukan. Jangan mentang-mentang Jumat. Bukan. Apa? Kita harus kerja biar banyak uang. Karena ada biaya infus tipes yang harus dibayarkan. Ya pastilah. Kalau orang kan kerja liburan itu enggak kerja tipes. Cici yang habis gajiannya, habis itu cemburu bayar utang. Aku nggak pernah ngerasain gajian, ngebon terus kepotong gue. Oke, stand up comedy guys. Oke, kemarin tuh jadi ada promo kan. Ada promo minuman gitu. Tulisannya itu beli satu dapat dua. Gue jalan dong cari gitu. Nggak susah, tempatnya di mana gitu. Dari sana beli gitu. Saya tanya gitu, ya udah Mbak beli ini dengan tagline-nya itu beli satu dapat dua. Ya berarti 3 dong gitu secara Ya enggak dong. ya sisi lainnya ini Ya kan enggak dong. jokesnya seperti itu. Ya enggak dong. Habis itu saya tanya ini ke mbaknya. Saya tanya ke mbaknya, Mbak bener ya Mbak ini dapat satu? Iya Mas itu. Loh nanti Mas kan beli satu terus dapatnya 2 gitu. Loh berarti 3 Mbak? Enggak, 2 dapat 2. Loh sama halnya dong Mbak. Saya tanya lagi, Mbak beli buy one get one kan? Get two. Enggak Mas. Jadi iya Mas, tapi Mas tuh beli satu nanti dapatnya 2 sama punya Mas. Ya bener dong. Dia kan nggak pakai perhitungan manusia, pakainya perhitungan Tuhan, Pak. Hakikatnya kan 2 kan. Iya kan? Kamu beli satu nih. Iya. Dapat 1. Iya. Jadi berapa? 2. Anak kecil aja bisa 1 tambah 1 2. Kenapa Anda mikirnya 1 tambah 1 3? Wah, ini Anda yang parah. Yang bener itu kayak gitu. Marketing yang Berarti bener, bukan buy lebih one baik- get one jadi 2. Nah, berarti roti juga gitu seharusnya. Beli Iya. 1 box, Jangan beli box gratis roti gitu aja. beli box berarti roti. Iya, lebih gila itu. Kalau enggak Menggokil. beli box gitu, beli box dapat 4 kue gitu kan. Kecil Padahal ya- gitu. Ya emang pada satu bungkusnya 4 gue. Iya. Enggak apa-apa saja. Kalau enggak ini beli plastik gratis gue. Ya nggak salah sih, itu kan marketing namanya. Enggak masalah, itu jokes juga kan. Ada tips juga nih buat para jomblo. Ada tips buat jomblo, kalau emang kalian jomblo, jangan cari cewek yang tidak jomblo. Saingannya lebih banyak cuy. Jadi cari cewek itu yang Udah punya pacar. Jadi saingan cuma 1. Janji. Bener juga sih. Loh iya. Iya juga. Itu buat jomblo nih tips. Jangan cari cewek yang jomblo juga gitu. Cari cewek yang udah punya pacar gak jomblo, karena saingannya cuma 1. Mikir lah lo mau bikin jokes apa. Enggak sih. Enggak, karena saya pernah melakukan itu. Enggak bikin jok. Nostalgia. Ya udah ceritain dong, itu kan bisa Ya. jadi jokes gimana. Enggak usah. Kasihan, Pak. Oh iya, kamu pernah ditipu Kasihan berapa kali ya? Dia diputusin, aku juga diputusin. Iya, Sekarang gitu. Kan orangnya dinikahin tetap benci orang. ke aku gitu Iya, maksudnya. sekarang dinikahin orang. Ya, pernah ada di posisi menjadi diselingkuhin dan menjadi selingkuhan. Gila sih. Tapi emang nggak asik sih, maksudnya jadi diselingkuhin itu nggak enak. Karena kita berjuang mati-matian, kita ngasih kita serius sama dia nya bercanda sama kita ya. Itu cuma pelampiasan gitu. Ketika kita diselingkuhin, kita cuma ketika kita jadi diselingkuhin, kita jadi pelampiasan. Ketika kita jadi selingkuhan, kita jadi pelarian dari hubungan dia sama pacar aslinya gitu. Tapi sukses sih. Jokesnya di mana? Ya jokesnya dia putusin pacarnya yang udah 5 tahun. Ya black ini. Gila. Anda harus sujud sama saya ini. Salim sini. Sungkem nih. Gak penting. 5 tahun, Pak. Gila sih. 5 tahun endingnya kayak gitu. Ya kan yang penting awalnya, ending kan nggak masalah. Emang closing podcast kita aja gak pernah bener. Yang penting kan awal mulanya, kopi dulu pencitraan gitu, koan gitu, bahas berat-berat. Ujung-ujungnya malah bercanda juga. Ya, tapi ini komedi bener sekarang. Ya emang dari kemarin-kemarin kenapa? Gak tahu. Ini kan Baca bukan IL sih anjir.
Bukan, kita juga bukan seseorang yang ahli membedah data, memberikan data, motivasi, bukan. Kita ya ngobrol aja gitu. Ada yang dirasain satu sama lain ya ngomong aja gitu. Karena emang kita kebanyakan ngobrol tapi nggak direkam aja. Jadi kali-kali ngobrol rekam upload di YouTube itu. Ada yang dengerin kan? Ada loh yang dengerin. Oh, ada. Gitu. Lucu. Ada. Gila sih. Ada aja. Saya bingung harus cari joke apa. Soalnya joke saya dark semua ini pasti dipotong ini. Percuma. Ya kan Saya bahas KLB Anda potong ya abis ini. Jangan sampai saya bawa partai ini. Karena keresahan saya ada di situ sebenarnya. ini keresahan soal hidup aja. Karena emang kan ya ini kan kolaborasi sama zaman presiden yang 2 periode yang dulu Pak. Boleh. Sekarang juga kan sama aja. Heeh. Dulu kan PKB kan Ya. yang polemik. Sekarang kan polemiknya di Demokrat sendiri yang diketuai sama mantan presiden. Terus ada menterinya juga. Ya bedanya kalau dari dulu. Kalau dulu ya PKB itu dari kubu dalam, dari internal. Kalau ini eksternal, orang luar masuk. Itu aja sih. Tidak bahas politik. Wow. Ya, selama kita masih hidup di Indonesia itu jalur pembicaraannya tidak keluar dari politik, pastinya ekonomi. Apalagi gitu membahas Bumi datar. Bumi datar. mau bahas Gotham Chess. Udah keduluan Deddy Corbuzier itu udah. Wah. Mau panjat pansos ke Gotham Chess ya udah telat sih. Kita juga bukan pemain catur. Main catur juga. Kamu main pakai HP, ya kan? Enggak pernah. Main catur terus kamu main HP juga dan kamu ngakuin jalanin Apa yang lawan komputer jalanin ya? yang aku jalanin. Jadi aku megang hitam di komputernya tuh, yang di HP itu putih. Aku pegang putih, kamu pegang hitam. Tapi di HP-mu kamu pegang putih yang punya aku ya. Iya. Ya siapa yang nggak bakalan menang gitu. Bapak-bapak pesan rendah kesel. Nah, bisa jadi Dewa Kipas seperti itu cuma. Wah. Loh iya kan? 2 HP ya. Heeh. Tapi enggak sih namanya bapak-bapak enggak segabut itu Pak. Mungkin anaknya. Itu asumsiku. Iya, kalau asumsiku sih ya kayak gitu aja sih simpelnya. Bisa jadi dia tuh main 2 HP gitu. Tapi Jadi- bapak-bapak segabut apa sih dia main 2 HP? Maksudnya kan di situ, cuma kan kayaknya anak. Gak bisa aku bahas Dewa Kipas. Ya nggak apa-apa lah. Udah semua udah bahas udah lewat. Banyak ya bulan ini kayak rame banget dah. Ya asik aja orang udah menemukan apa ritme atau polanya gitu di dalam membuat konten. Kalau kita udah di dalam Maksudnya banyak pundi-pundi AdSense. iya, karena kan YouTube juga udah barbar gitu cuy itu Bagus memberikan. loh. Maksudnya kan kayak bulan ini nih. Yang lag. Sebelumnya lag dong. Bulan apa? Ada Apa? itu. Oh, Risa Sabian. Terus sebelumnya ada lagi Apa? Gisel. Visual kan enggak, maksudnya ini bulan Maret aja nih, ngobrolin Oh iya, bulan bulan Maret. Maret. Nisa Risa Sabian, Sabian, yang lag, lag, Korea, orang oknum orang Korea nih yang rasis, Kidici, terus Dewa Kipas. Dewa Kipas. Awalnya ada lagi. Ada tadi sumpah. Dipaksa. Ada baru cuy, dipaksa jadi tim badminton Indonesia terbaru nih kalau kamu nggak tahu. Oh, badmintonnya, iya jadi iya. ditolak gitu, dipaksa mundur sama All England. Nah ini juga konten juga cuy. Wah gila sih. Banyak. Alasannya nggak jelas gitu, gara-gara satu yang saya baca nih ya, sumbernya cuma satu, bahwasanya tim Indonesia badminton ini dipaksa mundur sama All England karena di dalam satu pesawat ada satu yang positif, itu aja. Nah seharusnya kan bisa diundur gitu pertandingannya. Bukan malah suruh mundur. Iya, udah Tapi sampai diundur. di sana dipukul mundur gitu. Jadi alasannya kurang valid. Ini juga konten. Bayangin itu. Gila sih. Belum malam ini malam Jumat. Kalau di Twitter itu ada open BO sih. Itu juga konten. Iya ini nih. Temanku sampai ada yang bikin status dia suka badminton. Iya. Mau niat hati pas bangun mau live streaming pertandingan Fajri Ginting, tapi live streaming mereka nggak ada. Coba buka IG dan dapat berita kayak gini. Jelek, kenapa seluruh atlet Indonesia disuruh WO? Padahal kemarin mereka
dites juga negatif, dan kemarin di saat pelatih Denmark yang kena juga Victor masih bisa tetap main karena Iya. dilakukan tes lagi. Seharusnya untuk Indonesia juga bisa dilakukan tes Bisa kedua. bisa dapat pas kompensasi gitu. Bisa diundur mainnya. Itu juga konten ini jadi dia ngomongin di BP. Oh gila sih, netizen Indonesia langsung nyerang BWF Pak, Badminton World ini Foundation. Dan Indonesia mah sekarang akhir-akhir ini udah dicap sebagai netizen terbaik kayaknya. Oh itu bagus sih Microsoft. Itu kan, iya Microsoft juga tuh bulan Iya. Maret juga nih. Microsoft Tapi juga lucu sih, maksudnya bagus. dia lagi apa namanya studi kasus ya. Iya bagus dan langsung dibuktikan di kolom Instagram sendiri. Ternyata bener ya, Sampai tutup kolom Instagramnya. netizen Indonesia gokil lah. Menggokil. Terjadi di mana-mana itu di internasional ya, mulai dari Microsoft, terus Gotham Chess, habis ini BWF. BWF. Udah 3 ini keren nih main Indonesia. Oh jujur sih aku. Oh iya ngomongin olahraga kan tadi. Aku juga sama suka badminton. Udah telat mah. Hobi udah tadi. Iya, makanya kan ada korelasinya ngobrolin Nggak badminton ada, Bapak. nggak ada. Ini jokes ini. Ngejokesnya apa? Udah ngejokes ini. Apa jok mudak jok main orang buntung main badminton gitu. Pakai kaki gitu Ya, rakyat. untung kamu orang sholat nggak punya tangan apa ibu. Ini tangan apa ya? Telunjuk. Tangan telunjuk suruh. Tayat. Iya deh sama aja. Gak jadi tengah. Fuck you. Malaikat bingung. Antara gue kasihan tapi gue pengen tabok gitu. Kenapa lu fuck you gitu anjir. Ya udah gue paksain kalau gak ada. Udah. Terlalu takjub Mampus. nih. Ya, Anda ngajak komedi ke saya. Komedi saya tidak bisa ditampilkan. Ya nanti lah kalau kita bisa diburu. udah ada subscribe kita pakai dark joke nggak apa-apa. Kita belum punya kantor untuk kita bersembunyi. Nggak usah bersembunyi, kita punya Tuhan. Berlindung Kepadamu Tuhan. Kena santet dikit mati. Berlindung pada Tuhan. Kita udah safety sejalan. Apa? Hah? Oh iya, tanggal lahir kita dipalsukan. Oh iya, ini fun fact-nya ya. Buat kalian yang dengerin sampai akhir. Jadi tanggal lahir kita itu palsu semua. Jadi kita tahu sendiri ketika kita ulang tahun dan banyak yang merayakan, kita tidak bahagia sebenarnya karena itu bukan tanggal lahir kita. Ya kita fun-fun aja. Ini fun-fun aja gitu, dan alhamdulillah gitu. Kenapa ya? Karena ketika ada orang nyantet lewat tanggal lahir kita, itu salah. Jadi siapa tahu nanti, Apalagi namamu pasaran kan? wah, apalagi namamu kan Akbar. Akbar mana yang kena santet ini? Yang lahirnya tanggal berapa Juni? Tanggal berapa? Di KTP-mu? 32. 38 sih, bukan itu kan? 32. Nggak ada anjir. Oh tidak segoblok itu. Walaupun saya tidak sekolah tapi saya berpendidikan ya gini-gini. Saya tidak termasuk bahan riset tim Microsoft lah. Ya siapa tahu masuk bahan riset Gotham Chess. Enggak sih, saya pengennya masuk bansos prakerja. Wah. Enggak sih, aku enggak pernah ikut sebenarnya. Ya gak apa-apa lah bansos. Kamu ikut gak? Banser aja. Pernah ikut gak? Enggak. Enggak, kenapa? Ikut lah, Apa? prakerja. Oh prakerja. Ikut cuy. Ikut tapi sekali doang. Ya iyalah, wah bro, 15 kali. Loh, maksudnya setiap kan prakerja ya 1, 2 sampai terakhir itu 11. Aku cuma ikut di seksi 8 tapi enggak masuk. Oh, boleh enggak nyoba daftar lagi. Oh enggak dapet. Bisa daftar lagi. Bisa, tapi aku kan enggak dapat. Sampai ada jokinya kan. Wah, Ada joki prakerja. Oh, gokil, gila, bansos aja dijokiin. Waduh. Gila, orang-orang yang joki skripsi kasihan aja. Udah Siapa? capek mikir. Mereka kan belajar di luar negeri memang belajar untuk berkapitalisasi cuy. Saya nanti ke luar negeri kok, tenang. Tapi yang hal yang saya dirindukan balik lagi kalau di luar negeri. Apa? Saya tidak akan menemukan spanduk partai sama sedot WC di, ada sih mungkin tapi beda bahasa aja gitu. Siapa tahu sedot WC bahasa Inggrisnya apa? Sedot apa? Such. Sedot, mengisap. Such. Iya. Ya, itu bahasa Inggrisnya. Aku jadi inget bahasa kotor. Ya iyalah, itu namanya Shock such. my Gitu. toilet. Masa gitu sih anjir? Toilet ya, toilet. Ya ada kan joker bahasa Inggris. Iya cuy, such. Enggak gitu. Survei sana pakai data ngobrol. Gimana? Ngejokes aku lah nih. Badut ulang tahun. Badut ulang tahun gimana? Bahasa Inggrisnya. Badut. Terima jasa badut ulang tahun dan catering. Ayo. Translate ke bahasa Inggris. Gimana? Mampus. Udah tidur pusing kan ditanya gitu. Enggak semua Siapa tutor bisa langsung tanya kayak gitu juga. Ya tutor gabut mana sih yang nyari-nyari
sedot WC pakai bahasa Inggris. Udah, ya, tapi kalau aku berhasil keluar negeri aku bakal merindukan spanduk partai setiap mau pilkada. Nah, itu dapet. Sedot WC itu karena setiap pohon, tiang listrik semuanya ada sih. Asik. Serangan fajar yang paling saya seru. Serangan fajar. Oh iya. Karena saya selalu menerima uang dari semua kubu, tapi tidak memilih satupun. Ya lumayan Pak, yang satu ngasih 200, yang satu ngasih 300, 500 Pak. Lumayan, rental PS. Sama. Iya, aku juga kayak gitu. Aku malah ngambek aku kalau nggak dikasih semuanya gitu. Aku Kalau dikasih satu doang ngapain? untuk kalau kamu ini ya dikasih, kalau aku langsung ke orangnya cuy. Aku datangin tuh calonnya semuanya, tiga-tiganya ada buktinya. Foto Gila. aku foto di semua calon gitu kan. Aku datangin. Untuk calon-calon yang mendengarkan ini, silahkan sewa dia untuk jadi tim ses Anda. Dia bisa jadi editing, admin, Videographer, videografer, pencitraannya bagus lah. admin. Bikin podcast ya. Pak. Jadi dulu waktu aku pulang, emang di desaku lagi ada pemilihan kepala desa. Nah, karena ayahku juga ini termasuk ini ya, karena ayahku udah terkenal di desa, ya aku numpang nama lah gitu. Soal-soal aku datengin semua para calon gitu. Ya siapa aku, orang nggak tahu aku, tapi aku pakai nama aja, anaknya Pak ini, diterima dong, ditanyain gitu kan. Ya, soalnya Gila, ya, orang dalam aja. karena sebelum itu semua calon datang juga kok ke rumah ayahku. Minta jampi-jampi. Ya nggak tahu, ya, minta izin atau support atau apa kayak gak paham. Ya aku sebagai anaknya ya berbalas budi aja, aku datangin semua. Jadi amplop. Nah, alhamdulillah. Padahal tujuan asli emang gitu. Saya. Besok paginya dapat lagi dong. Paginya pas dornya itu diam-diam, kamu nggak pilih? Enggak, sayang suaramu gitu. Ini aku kasih berangkat. Dari sana aku putar balik. Kemarin masuk pilih suara aja. Coblosnya bukan gambar ya, kertasnya ini sobekin. Nggak ada yang terus ada yang ngikutin dong gitu. Ada yang aku dikawal sampai akhir. Wih gila. Wow, bener. Tapi kan nggak bisa sampai bilik suara kan? Nggak sampai Ya, ya, iya, di luar makanya. doang aku diliatin masuk aku kan. Ya udah aku masukin doang, nggak ada yang aku coblos. Ya iya, lebih enak itu. Malam putihan, jadi tetap nanti malaikat itu nilainya wah ini masih bersih kan. Bagus gitu. Kalau yang dicoblos wah, Tapi kotor. sekelas desa aja lah ya. Sekelas desa aja gila sih. Duitnya ya. Iya. Andai-andai pilkada. Oh itu hal-hal yang kamu akan rindukan ketika nanti kamu di luar negeri ya. Aku ada. Lu siapa tahu masih ada? Siapa tahu di luar negeri masih ada, cuma beda mata uang dong ya. Bisa jadi. Bisa jadi kan? Iya. Siapa tahu kayak Mungkin orang-orang bayarnya pakai PayPal nanti. gue pakai Bitcoin. Bitcoin ini. Gila. Udah berapa menit? Nanti 18 menit gila, hampir 20 kan. Ini konten terparah sih ini. Kalau aku nanti hal yang aku rindukan di ketika nanti aku ke luar negeri aku sih. Apa? Hmm? Mancing. Enggak cuy. Kirain mancing, di sana gak ada pemancingan. Coba digigit nyamuk. Terus aku videoin. Di sana emang nyamuknya kayak Indonesia, nyamuk Indonesia kan juga. Ada. Di sana sedikit nyamuk. Anda tinggal di mana dulu? Anda tinggal di apartemen ya? Iya. Iya kan beda Kalau lagi. Anda siapa tahu. jadi gelandangan di sana sama aja, Pak. Iya. Nyamuk juga. Ya kan yang penting kan di Inggris kan. Bisa bahasa Inggris kan. Pulang-pulang bisa buka kursusan. Iya. 3 tahun di Amerika. Jadi gelandangan. Oh, jadi gelandangan terus di sini jadi master English. Jadi direktur kursusan. Terus nyalain setiap orang ngomong bahasa Inggris salahin. Salah ini. Jangan pakai ini. Yang bener tuh ini. Kamu mau nyalain saya yang udah 3 tahun di luar negeri ya? Padahal di luar negeri kerja. Bukan kuliah. Jobless. Unemployment. Jobless di sana tapi pakai dolar aja dibayar aja. Itu mungkin hal yang saya rindukan ketika digigit nyamuk Indonesia kayak pas aku videoin tontonin sampai Kalau aku mungkin susah mancing. Susah mancing dapat sepatu. Bukan dapat ikan, dapat sepatu. tahu nggak kalau aku bikin story di WhatsApp gitu kan, aku apa lagi rekam nyamuk yang menghisap darahku gitu kan. Jangan tanya ya Denny, kenapa saya rekam, saya biarin nyamuk tetap hidup dan menghisap darahku, itu beda ya.
Itu malah aku yang suka itu yang komen sebenarnya. Donor darah bang. Terus kalau belum lagi nih nyamuknya apa itu buntutnya itu Belang. hitam putih, wah bahaya bang. Nanti ini nih. Oh nanti kena ini apa? Iya. Apa itu DBD gitu, malaria. Yes. Oke lah fine gitu. Apa itu malaria DBD? Anda belum pernah rasain aja. Oh. Udah weh. Apa? Di Papua aku lawan sembuh tanpa obat. Sama. Enggak. Aku gara-gara main di kebun nenek, Nah, digigit nyamuk itu. menggigil kan? Gila menggigilnya itu subuh-subuh gak bisa ngapa-ngapain pak. Aku Keringat semua. Ya kamu kayak gitu Bu. Aku buat kerja cuy karena mindset intinya. Kalau kamu pakai itu sehat 3 hari aku kayak gitu. Beneran setiap subuh Aku tuh sehari. besok kerja berangkat gitu enak. Besok pagi lagi gitu. Tapi goblok tuh, paling goblok tuh apa coba? Keluarga kita yang kita sekarat. Enggak gitu, kita juga sadar. Cuma tapi badan kita panas banget. Kita sadar badan kita panas banget kan itu. Gila tapi udah mulai siang tuh. Jadi keringatku habis. Buka baju, kasur semua basah. Gila itu. Main bola aja kalah, Pak. Keringatnya serius. Itu banyak banget. Sampai kasur tuh sampai dijemur itu. Banyak banget keringatku. Subuh loh itu dingin. Sampai apa itu kasurnya jadi tempe. Wah. Iya. Jadi optek. Tapi itu belum basah banget. Nah itu akhirnya ya, sehari itu pas udah baikan aku udah bisa jalan-jalan, akhirnya pakai jogging, pakai lari, sembuh. Cuma sorenya aku pengen jambu, pergi lagi ke kebun digigit lagi 2 hari itu DBD goblok emang. Kalau dulu Dari tuh, penyakit. sebenarnya DBD atau malaria itu kalau kamu udah kena panas aman kok. Itu juga apa ya, karena kita kena vitamin apa sih itu? Kalau cahaya itu vitamin B. Nah, ketika kamu kena vitamin B, kalau ketika malaria atau kena DBD itu sebagai obat juga gitu. Apalagi mindset kita udah nggak mikirin kita yang bergigil apa gitu, sehat. Itu dari mindset ya. Kalau aku dulu tuh ya udah pakai mindset. Jadi kalau sakit apapun mindset. Nah ini lagi nih lucunya waktu masa kecilku ini. Apa? Ketika aku lagi mau demam, mau sakit, ayahku tuh malah nyuruh aku main cuy. Coba ini alam bawah sadarku. Jadi kalau aku gak enak badan, sakit gitu kan, jadi aku harus keluar, gak boleh di kamar gitu. Jalan Karena biar bisa bergerak gitu. satu gerak, kedua nggak mikirin sakit lagi, mindset kita. Karena kalau pikiran sakit kita. malah dimanjain, itu malah benar Nah, sakit. Kayak kita pusing dikit terus ditidurin ya, malah nambah pusing. Iya. Gitu. Terus Karena kita ayahku tidur juga belum tentu malah tidur. semenjak kecil kalau aku lagi demam gitu panas, saya pasti nawarin, ya makanya makan apa kayak gitu. Wah Enggak. sekarang udah apa? Dibeliin es krim kalau mau panas. kan orang tua lain kan kayak goblok banget gitu, anaknya panas malah dibeliin es krim gitu. Ya, gak bakal sembuh lah. Kalau ayahku Mikirnya tanya dulu. Kalau aku enggak. Jadi kayak malah langsung dibeliin es krim atau es. Oh, pokoknya es campur atau pokoknya ada yang esnya nih. Dan mau apa? Itu kan sebenarnya berlawanan gitu. Tapi Iya. kayaknya emang bagus itu pendidikan orang tua zaman dulu karena dia ngebangun imun. Iya. Gila sih. Tapi sebetulnya ini juga loh, kalau kita pakai hukum matematika itu min sama min jadinya plus. Apalagi kayak pilek gitu kan. Berarti corona virus nggak usah pakai masker. Wah, ini emang udah elit global pabrik. Kayaknya elit global emang pengen jualan masker. Cuman masker doang. Masker doang. Vaksin juga. Masker scuba. Obral. Tiba-tiba baru aja aku beli masker scuba. Masker Kan scuba tidak dilarang. Goblok. Baru aja beli masker scuba biar bisa di reuse pakai ulang. Ternyata Ternyata dilarang sama polisi. Katanya nggak sehat, balik lagi ke masker medis. Yo, kalau nggak minimal pakai masker main 3 lapis gitu. Terus ini aku lama-lama pakai sorban aja dah. Biar jadi ahli. Pakai cadar. tapi kalau ngomong pakai cadar, Nah itu yang jadi pertanyaan. kenapa? Itu main blowing banget. Orang yang pakai cadar apakah dia pakai masker di dalamnya? Enggak. Wah, Ya, tidak sesuai protokol kesehatan. Dia tidak mengikuti elit global. emang mereka melawan elit global cuy. Astagfirullah. Saya setuju. Saya setuju. Tidak boleh karena cadar itu cuma 1 lapis kainnya, Pak. Kecuali cadarnya 3 lapis. Loh, Berarti pakai gorden. Kok? Ini panjang banget anjir. 24 menit. Sengaja bisa. Gak apa-apa udah biarin aja. Tapi kalau ada yang dengerin sampai akhir parah sih. Itu elit global itu. Gak pernah lihat cadar Nggak, ini- 3 lapis gak? iya gak tahu aku. Lucu ya kayak gorden warteg tuh gitu. Gak bisa bayangin aku. Warna-warni gitu. Iya, yang pertama itu yang terawang, yang pakai
apa itu kain yang lubang-lubang gitu ya, yang kedua. putih gitu. Yang kedua itu warnanya nanti biru atau hijau gitu ya. Terus yang dalam hitam Merah. total atau merah blok. Itu cadar atau cadarnya disponsori Demokrat. Ya iya warnanya cuma biru putih sama itu merah apa lagi coba? Kenapa kita kesini? Nah ini konspirasi nih. Cuk. Konspirasi. Aku nggak sadar loh ngomong gorden warna putih. Terus Jangan-jangan Anda anggota KLB di sana. bentar, emang saya KLB singkatan apa sih? Aku lupa. konferensi KLB luar luar biasa. biasa. Loh, emang saya ikut, tapi kan saya nggak tercantum sebagai warga apa ini kartu sebagai anggota partai karena saya tidak sampai 5 tahun. Well. Gila sih. Tapi ya aku setuju sih hal-hal seperti itu masih. Ayo Kayak katanya ngajak bahas KLB, aku drop jakin. Iya, enggak Bukan dark joke ini. siapa juga yang mau dengerin sampai segini. Tapi kalau ada parah sih. Emang niat ini mas sampai akhir, nggak tahu sampai berapa menit nih mah rekod. Udah. Tidak biarin aja. Iya memang rencana biar nggak ada yang dengerin kan, panjang banget sih. Soalnya makin akhir makin parah deh. Nah, ngobrolin KLB. Ayo kita mau Sedap-sedap kemana? gila sih. Iya. Tapi emang kalau saya jadi kan kamu nuduhnya saya ikut KLB ya. Enggak nuduh. Bener aja. Enggak nuduh. Bener aja. Enggak. Ada fotografernya kan? Dokumentasi kan? Bukan. Saya sebagai tim strategi. Oh, yang tukang angkat-angkat nih. Iya itu equipment lah. Equipment. Karena strategi juga. Enggak ada equipment, enggak ada. Jadi saya yang mengendalikan boneka-boneka ini. Dibalik-balik gitu ya. Tapi di antara partai yang lain saya lebih hafal Mars Partai Nasdem. Itu punya TV. Marilah seluruh rakyat Indonesia. Ya, kenapa tepuk pramuka? Anda anak kokonat. Tapi dulu aku walaupun pernah jadi ketua pramuka, tapi aku ejek sih. Boleh. Dia punya rokok gak? Oh, ada. Aku beli kan? 5.003 kan? Enggak serius. Enggak. Serius. Jangan. Buat dulu. Jangan. Ini. Enggak apa-apa biar aja. 20 menit. Astagfirullah. Beli rokok. Aku habis. Nah, ini rokok juga elite global, Pak. Jangan. Enggak. Ya saweran nih. Kita Yeah. dapat saweran nih. Kenapa 3,5 dong? Ini namanya Emang gak kotak sih? Emang gak ada alat gitu. ya enggak bagus lah. Seharusnya pengemis mau cepet kayak gitu dikasih 2.000 minta. 2.000 kan maunya 5.000, ngapain minta kembalian itu? Iya. Kayak tukang parkir. Udah selesai aja. Oh iya. Ngobrolin tukang parkir. Bentar, kamu tadi ngajak KLB selesai dulu. Karena di KLB juga ada tukang parkir. Ngawur. Kenapa dengan Udah parkir? jangan bahas KLB aku bukan bagian internal Demokrat udah. Sekarang Karena emang aku nggak tahu Pak, maksudnya nggak tahu bukti karena itu kan masih cuma di konten ya, Mm-mm. kontennya Najwa Shihab ya. Iya nonton satu. gitu. Kamu nonton Najwa Shihab. Saya dua-duanya KLB sama yang punya KLB partai. ada. Nah kan sekarang kubur jadi dua. Iya emang enggak iya maksudnya kan di Najwa Shihab juga ada dua dan aku jangan cari faktanya juga gitu kan. Oke. Dari kubu berseberangan dan dari Iya. kubu AHY kan. Iya gitu. pasti. Kita Tapi tetap nonton gak itu. ngerti anjir. Wah lewat dong kamu. Maksudnya malas ngertinya itu karena aku harus kembali ke beberapa tahun yang lalu lagi. Oh jangan di situ. Sama kayak PDI loh. Mm-mm. Dulu kan PDI juga Megawati yang sah. Tapi kan Megawati yang di Depok Pak dulu. Iya, tapi kalau kamu mau cari case-nya, Itu di mana sih? itu kamu cari case-nya yang sekarang aja. Jadi benernya itu yang mana? nggak ada Apakah yang itu benar. milik Prabowo? Prabowo. Astagfirullah. Ini mantan pendukungnya emang gini pendukung bayaran. Nasi kotak. gitu kan. Enggak nasi kotak. Apa? Waktu itu cateringnya enggak kotak sih. Apa? Pakai rantang. Styrofoam. enggak. Dibungkus pakai karet 2. Lebih hemat ya. Yang pedas warnanya merah karetnya. Bagus lah ekonominya. Bukan bagus. Ya. Ramah lingkungan. Nah iya maksud saya di situ ekonomi juga hemat, ramah lingkungan Karena juga. kita mengurangi sampah plastik. Iya.
bukan di situ case-nya. Ini partai, ini case-nya bukan di situ. Iya, kayaknya di mana? Soalnya kecemburuan kalau aku. Oh, kecemburuan gara-gara yang muda mimpin. Siap Terus anaknya juga. banyak yang dipecat tidak sesuai dengan Oh ya, dan yang dipecat yang senior-senior kan. kayak gitu, Bung. Oh iya, gila sih. Jadi kayak siapa sih lo gitu loh. Jadi case-nya itu kecemburuan juga apa sih? Ya gimana kan itu anak putra mahkota kan? Iya kan? Ya iya. Iya gitu sih. Terus yang mau mengkudeta juga ya nggak salah juga, terserah dong, itu juga permainan kan gitu. Iya, dan dia juga emang udah lama di situ. Iya, itu case-nya gitu loh. Ambil simpulnya aja, kalau kita mau lihat Najwa Shihab, kita bakal condong satu arah gitu. Iya. Ya karena mereka punya kepentingan masing-masing, ya nggak apa-apa, namanya juga politik. Iya. Makanya Terus jangan ikut heboh, itu orang Jakarta, kamu bukan orang Demokrat, ikut-ikutan. Mending kita bikin partai sendiri kemarin tuh. enggak, mending kita sekarang itu marilah seluruh rakyat Indonesia. Teriak-teriak anjir. Enggak, iya benar. Apa? Tapi kemarin kita udah bikin partai loh. Partai apa? Partai Sejahtera Indonesia, tapi bohong. Halo PSI, tolong kirim orang PSI. Anda untuk nangkap orang ini. PSIT, PSIT. Loh, ini partai kita. PSITB. Kan kita mau juga bahas. Ya namanya partai boleh lah. Nanti kita mendirikan partai yang sangat visioneris kan juga boleh. Emang kamu mau masuk partai? Enggak. Kalau diangkat? Saya lebih suka ngoleksi kaos partai. Karena di rumah saya almarhum kakek saya yang kemarin meninggal itu alhamdulillah Pak. Koleksi kaos partainya ada dari mulai zaman Golkar tuh. Dari mulai zaman Orba. Wah, Anda berarti bener-bener ya rakyat banget kalau sampai mengkoleksi. Oh, rakyat banget. Sampai saking nasionalisnya kakek saya, dia punya kaos Prabowo sama Jokowi loh. Wow. Dan itu dipakai di hari yang sama, dia ke sawah. Ganti. Heeh. Jadi pagi nih sampai duhur dia pakai kaos Jokowi. Nah, dari duhur sampai sore dia pakai kaos Prabowo. Kan bingung ya orang. Ini pendukung bayaran yang mana sih sebenarnya? Ini Dan kakek itu nggak mau dipilih dua-duanya. Luar biasa. Maksudnya kan biar uangnya masuk semua dua-duanya dari kamu. Keren sih. Jadi itu bentuk bapakmu untuk berperilaku adil. Kakekmu ya, kakekmu berperilaku adil. Antara perilaku adil sama gak punya kaos lagi sih. Itu aja. Satu buat memikat yang mau ngasih uang aja sih. Sih karena emang kaos partai itu enak Pak, licin. Serius? Satu, iya. Licin. Uangnya juga licin. Tapi kalau di rumahku sih Apa? cuman satu sih sebenarnya, kalau harus partai warnanya biru pasti ya, bapakku, ayahku gitu. Karena kan orang partai. Waduh, telingaku ngiang, kenapa ya? Orang warnanya biru. Ijo. Hijau. Ya, Kok hijau? hijau putih berbintang. Ada banyak. Ada Ka'bahnya gak? Nggak ada bumi, kita Oh, iya. bumi bulat, bukan golongan bumi datar ini. Wah. Oh, Tahu nggak? Wah, berarti Anda tidak mengikuti elit Nah. global itu. Bentar, Apa? kita kembali ke kaos kan, kaos partai. Bahannya gimana bahannya? Ya mulus. Kita adu nasib dulu nih, adu kaos partai. Sama, mulus. Tapi kan bedanya dulu karena Mulus kayak bendera 17 Agustusan enggak? cuy. Iya, Ya, benar. mengkilat kan? Iya, mengkilat. Dan itu Aku dikasih kan satu nih. Karena aku dulu suka nonton namanya Subatsa dan aku penggemar Wakabayashi, aku sobek dong. Lengannya aku sobek di situ, ya, dua-duanya. Terus lengannya buat apa? Buat serbet. buat lap apa sepeda buat cuy. tuh kirain jadi bandana kayak Atta Halilintar gitu loh. Nikah juga dipakai. Nikah, ya aku bukan risih masalah live streaming. Bandananya itu lagi dicopot. Kenapa gak pakai kopiah aja sih? Jadi bandana gitu loh. Atau kalau semisal rambutnya ketinggian itu kan bisa ada mahkota dari suku mana gitu yang tinggi. Itu bisa. Ingat bandananya dia. Nah, Bisa buat beli bajumu satu lemari. teori konspirasi. Jangan-jangan di balik bandanya Oh, ada gitu. jin, Bisa jadi. ada lafak Kalau enggak ada tulisan raja. raja. Bisa jadi. Atau kalau enggak keris. Jenglotnya lipis. Jenglot. Anjir jenglot ikut ke vlog gitu. Jenglot milenial bang. Bisa jadi bentuknya stiker. Giveaway jenglot.
Nyipu jengot. Kamu roasting dia, emang subscribermu berapa? Untuk menghujat kita tidak butuh subscribe. Nggak menghujat, sebetulnya mau ngobrolin lo. Iya kan. Ya kita mau sebenarnya pertanyaan ya. Justru Atta itu inspirasi kita untuk terus konten. Wood banget, dia salah satu raja YouTuber lah. Iya, Kita konten sekarang aja karena dia gitu. Iya, karena YouTube Indonesia kan bangkit Terima gara-gara kasih dia. banget. Karena kita ngeliat konsistensi. Terus inovasinya ya, giveaway, konsistensi giveaway-nya. inovasinya Masalah konten isinya bodo amat. nggak masalah. Yang penting mah cuan. Giveaway-nya Iya. iPhone 11. Mobil. Gak tau yang menang yang mana. Sampai sekarang masih nyari-nyari apa yang menang ini anjir. Iya, punya. Orang terdekat juga bisa. Iya juga ya. Kayak dulu aku mau ikut giveaway kue balok. Dihubungin dong anjir sama pemiliknya. Ayo ikutan nanti aku menangin nih, goblok. Elit global dasar. Ternyata nggak menang. Gak menang, orang aku buka DM-nya 3 hari kemudian. Goblok. Orangnya edit kok. Kenapa ngerosting bisnis orang lain? Enggak sih, itu bosku yang gue roasting. Astagfirullah, ini kamu mengucapkan keresahan kepada bos nih. Ya untung mengucapkannya itu bagus, kamu nggak di belakang, langsung di depan. Ya appreciate lah. Nggak di belakang tapi jadi konten. Mampus 30 namanya udah sejam kan. Kali-kali ngobrol. Mantap gue. Gak tahu ngobrol apa ya. Biarin aja. Pasti ada orang segabut itu. Siapa tahu yang nonton ketiduran kan sampai akhir. Bisa jadi. Bisa jadi. Keren. Openingnya juga bagus kok tadi. Gimana? Hah? Gimana kan? Openingnya kalau kamu jomblo itu loh. Kamu harus jangan cari wanita yang jomblo juga. Karena saingannya banyak cuy. Kalau kamu jomblo, lebih baik kamu cari wanita atau cewek yang sudah punya pacar. Karena saingannya cuma satu. Ya, cuma santu tapi resikonya kena santet ya bisa Iya. jadi. Kan kita nggak khawatir kalau gitu. Hah? Kalau kita nggak khawatir, tanggal udah beda santai. Tapi itu jadi inspirasi sih. Kalau suatu saat kita punya anak kita palsuin juga. Ya buat kalian yang ingin mendalami dunia pergelapan, persantetan ya, hubungi aja di komennya di kolom komentar ya. Nanti kita kasih tahu tanggal lahir asli kita. Kalau enggak nanti seminar. Kalau enggak kita lupa ya. Soalnya kita juga lupa tanggal lahir asli kita apa itu. Bapak kita enggak ngasih tahu. Lupa lagi anjir. Pernah ngasih tahu sekali doang. Enggak tahu tanggal berapa. Aku aja tanggal 23 itu bullshit. Jadi kayak tanggal 23 itu di Facebook ulang tahun. Kamu 23, aku 32. Konspirasi. 32 sama 23. Kamu 23, aku 32. Konspirasi. Berarti 54. 54. Itu nomornya siapa ya di MotoGP? Aku MotoGP. Ya aku pikiranku ke MotoGP 54. Pikiranku KLB. Enggak ada aja. 54 emang ada. Ada MotoGP. Iya tapi siapanya? Makanya aku tanya. Ya aku juga gak tahu merhatiin MotoGP. Pokoknya kalau MotoGP mah Pedrosa, Rossi, Berapa aja coba cek. Marcel. Ya mau ke Marcel aja, saya pemain Madrid aja. Nah, Rossi berapa? Rossi itu Ayo 6. asik. Pedrosa. Dulu itu motor ya, zaman motor sebelum ini, sebelum motor-motor jamet viral. Dulu itu motor tuh kurang afdol kalau di belakang motor Nggak ada itu. nomor? Bukan. Stiker. Nggak ada boneka Matsupilami yang ekornya panjang yang nempel. Itu yang pertama. Terus di ininya apa? Samping. Di samping apa sih namanya itu? Bannya itu apa sih namanya? Slebernya itu. Di situ tempelin The Doctor. Oh, Rossi kan 46, The Doctor 46. Terus samping sebelah kiri Respector Bondan Prakoso. Gila. Terus Pedrosa berapa? Pedrosa Nggak tahu. Karena aku dari dulu dukung Rossi. Lorenzo. Nggak tahu juga. Aku selalu dukung Rossi doang, taunya 46 udah. Gitu aja selesai. Pokoknya kalau Rossi nggak menang ya udah aku matiin TV-nya. Apalagi sekarang zaman yang Kribo yang meninggal kayak pemain bola. Siapa Marwan Fellaini. Siapa yuk? Siapa? namanya itu. Searching dulu. Siapa namanya? Lupa. Marceli ya. Siapa? Marcelo kan Real Madrid cuy. Ya, siapa tahu dia sukanya ngedrag aja. Kan nggak tahu juga, siapa tahu dia iseng-iseng ke Bogor gitu, ke sirkuit. Tapi keren sih Bogor. Karena kalau mau kebut-kebutan jangan di jalan raya, Bogor aja.
Karena soalnya aku pernah ngerasain gak sih di stop di jalan gitu tiba-tiba ada yang balapan liar. Oh. Itu kan di stop dulu pak. Iya saya tahu. Kalau anda di Jabodetabek pasti anda ngerasain. Oh enggak, di Jember juga ada tuh race. Apa ya, Jember tuh 100 meter apa gitu Ya, namanya. semuanya drag race itu pasti ada. Enggak, ini gitu. Dia pakai langsung nama 100 meter apa. Iya, maksudnya pasti ada gitu drag berapa ratus ini kan jarak kan itu, jarak 100 meter, 200 gitu kan, 206 gitu. Banyak sih itu. Lo kayak nyebelin banget. Dan nggak pernah pakai safety gitu. Gak pernah jadi safety. Padahal kan kalau dia mati juga yang kaya YouTuber. Ya karena videonya dari upload anjir. Di upload di YouTube akhirnya rame gitu kan, muncul di berita dan lain-lain. Yang kaya wartawan, punya kerjaan. Dianya mah enggak, motornya enggak tahu kemana, teman-temannya juga kabur. Ya emang ada sih job itu mah. Ingat itu jadi kayak ingat bulan puasa tahun berapa tahu gak sih yang takbiran ya balapan. Oh iya. Itu sampai sekarang udah parah itu di Indonesia. Setiap bulan puasa orang selalu mampir ke akunnya, komen di foto motornya itu yang diupload takbirannya berapa, komen login. Bercandanya gak lucu kenapa? Dia nggak mikir keluarganya. Bayangin keluarganya betapa terpukulnya setiap tahun ngeliatin komentar itu. Login. Iya login itu istilah anak meme sih gitu kan. Gue balik lagi nih gitu. Gue balik lagi nih mengenang lah gitu. Orang tuanya sangat capek buat mengikhlaskan anaknya itu gitu ya, walaupun senakal apapun anaknya ketika meninggal pas balapan. Tapi ya itu kan enggak entak juga, udah bertahun-tahun yang lalu sampai sekarang masih. Kalau aku jadi keluarganya sih aku mending ke kantor Facebook di Indonesia atau ke orang yang bisa nutup akun Facebook, lebih baik bilang sakit lah gitu. Parah sih, bercandanya gak lucu, orang udah meninggal bercandain gitu kan. Tapi kalau asik gak apa-apa sih. Sama aja dong. Sama aja. Ini job terbaik ya. Sama aja dong. Ngobrol capek-capek, serius sama aja dong. Karena ini sama aja cuy. Sama aja Aku mencermati cerita yang panjang. Ya sama aja kayak kita cerita tentang sejarah Adobe Filter. Ya sama, ini 42 juga apa juga yang dengerin. Udah 42 menit. Serius? Nah, iya. Kita ngobrol bisa berjam-jam. Kenapa kita gak upload podcast 3 jam? Gak ada yang nonton sampai habis kuota kita. Anjir, gak balik modal. Ini cocok banget nih judulnya mah gitu. Ya kan ada tuh YouTuber yang 2 jam diem aja itu. Ditonton beneran dong sampai 2 jam dong. Pernah ngeliat gak? Banyak yang tutorial masak angin juga ada. Nah itu. Orang Indonesia enggak. Tapi ini yang 2 jam diem bener kan itu satu yang pertama kali konten yang aneh gitu. Akhirnya ditonton beneran dong sampai 2 Ya jam. kenapa kita bikin podcast 2 jam gak ngobrol? Ya tapi kan Ngopi aja. Ayo. 2 jam ngopi ya. 2 jam ngopi. Habis ngopi Iya, lagi. kita main HP aja gitu, laptopan. Ya udah judulnya ini mah 2 jam ngopi. Ya kan kita ada ngobrol. Oh iya. Nanti Ini Kita apa ya? bikin 1 jam ngapain enaknya? 1 jam bahas KLB. Wah, numpang tenar. Siapa tahu kita diundang Najwa Shihab Iya bisa jadi. buat megangin mic. Atau megang lightingnya. Ya untung masih. Kalau suruh ngepel. Wah, ya bagus lah. Bagus lah, kapan lagi jadi OB Trans 7 Bos. Emang enak orang lewat wirawiri pel lagi, wirawiri pel lagi. Kapan kamu ngerokoknya cuy? Istirahat. Nah, Kan kalau udah jadi budak korporat gitu. nah, Makanya saya tidak pernah menjadi budak korporat. Pertama tidak ditakdirkan. Kedua saya bisa jaga outlet sambil ngerokok. yang untung ya juraganya yang punya outlet. Enggak dong. Yang untungnya gudang garam lah. Udah Oh, iya. kebeli helikopter. Aku ke Kediri itu, Kediri kota tuh anjir ngeliat helikopternya itu. Tapi ada rasa bangga. Sebagai perokok ada Kamu rasa udah- bangga pak. Saya bisa nyumbang beberapa rupiah saya dalam waktu bertahun-tahun dia sampai kebeli helikopter. Gudang garam. Gudang garam. Oh, belum pernah lihat ya. Belum Gudang pernah. garam. Tiap punya pagi tuh helikopter itu naik turun. naik turun pak. Bayangin cuma dari kantor sini ke kantor sini helikopter. Bener ngapain? Serius. Bangke. Iya, manasin. Manasin helikopter. Ih, Anda belum pernah kan manasin helikopter? Yeay.
sampai Jadi pingin gue. iya, sampai saat ini masih manasin beat kan, yang kalau manasin bertak. Anjir beat karbu. Legend, bukannya ganti selebar malah dipotong kan goblok. Di Gerinda. Motormu yang di roasting. Mampus itu. Aku juga kaget sih. Udah capek. Pas capek. Ini motor beat ini bukan Kenapa ini, Ju? Bentar, ini ada sejarahnya motor Bentar, beat. bentar. Aku masih ngetawain cara manasin helikopter. Janji. Aduh. Kira-kira meledak juga nggak kayak motorku kalau dipanasin? Enggak dong. Helikopter sampai balik-balik baru pengen knalpot. Masa mana ada helikopter di selah? Habis bensin. Bayangin habis bensin tengah jalan di udara. Terus kalau bensinnya macet dibuka ditiup. Di sebelah. Aku juga dulu ngelakuin itu terus goblok juga. Ngapain ditiup? Ini Kan udah kering. Kenapa gak pakai air kencing aja sama kuning, siapa tahu kan bisa dimanipulasi kan. terus di center dong. Ternyata nggak ada bensinnya juga. Bisa banget. Ya, tapi ini menyangkut dengan apa motor beatku kemarin juga saya heran gitu. Keren ya? Kok bisa gitu? Oli gardanku berwarna putih. Loh, masa? Iya, jadi oli gardan yang belakang itu warnanya putih deh. Terus di ini dong, dikuras atau dikasih yang hitam lagi. Terus ganti warna hijau. Oh iya, karena itu kan gradasi kan. Heeh. Jadi gradasi. Wah, pintar kamu. Oh. Gak buta warna ternyata. Nah, karena itu ada korelasinya sama hidup, Bapak. Oh, siap. Oh, bentar. Hidup itu nggak ada hitam putih. Ketika hitam putih bersatu, di situ ada yang abu-abu. Nah, ini golongan tengah ini. Ketika ada ateis dan teis, ketika ada orang beragama dan tidak beragama, di situ pasti ada agnostik tuh. Itu abu-abunya tuh. Nah, untung ini abu-abu, ini hijau army cuy. Gimana korelasinya dalam kehidupan coba? Ya, berarti Putih, hitam, jadinya hijau army. Jadi kita harus jadi apa? Ya, iya kan motor bukan. garis keras kan hitam, agak hitam gelap. Hitam putih. Wah. Minta dihujat ya. Nah, kembali Udah bubar itu. Santai aja. Jadi oli gardanku tuh kayak gitu. Terus dijokin lagi dong yang hitam. Masih ada. Nah, Iya. ini baru abu-abu. Habis itu dijok lagi. Jadilah hitam. Sekarang udah hitam. Udah hitam nanti, tapi kalau Itu gara-gara apa penyebabnya? Hah? Aku kan bukan anak otomotif nih ya. Heeh. Gara-gara apa katanya? ya kalau kata montirnya atau mekaniknya bilang gitu, oh ini kemasukan air mas gitu. Wah, air dari mana? Siapa yang nyusupin air? Ini ada yang jangan jahilin. Ada yang ngirim sesuatu gitu di mataku. orang segabut apa yang nyantet motor? Orang segabut apa yang nyantet motor? Alatnya dukun itu kan kuntilanak, pocong gitu loh, jenglot gitu. Bayangin pocong naik motor beat, Bandana juga. gimana nyelahnya Bapak? Gimana megang stangnya? Pocong megang stang gimana? Diikat dia. Masa ngirim SMS dulu tolong bukain tadi pocong Terus saya? siapa yang masukin air? Hah? Ya, siapa tahu emang air hujan kan bisa ngerembes Pak. Kan ini loh yang selang itu loh, yang selang kamu itu. Siapa tahu itu kemasukan air ketika kamu kebanjiran. Pare pernah banjir lo kemarin-kemarin? Nah, tapi saya nggak pernah keluar ketika hujan banjir. Foto siapa? Nggak pernah banjir. Oh, banjir. Nah, aku nggak keluar. Ada kamu di situ. Aku loh ada. Kita kan ngopi di situ. Kita kejebak hujan gede terus banjir. Tapi kan nggak jalan keluar. Dari mana kemasukannya? Apa kau harus berendam dulu motornya? Kan enggak cuy. Ya, enggak juga. Logikanya kalau emang gitu harus terendam, berarti kan butuh waktu lama untuk meresap gitu air, baru itu bagus. Nah, ini kondisi motor tuh nggak terendam sampai ke ban, ke tempat oli gardan itu. Kok bisa ya? Ayo, Apa ada yang masukin? ya bisa jadi. Itu yang penyebab mesin jadi kayak gitu ya? Iya, Itu bongkar mesin habis berapa kemarin? ya lumayan. 160. Nah, 160.
160. Iya. Sama beliin Diganti es apanya, Pak? montirnya. Oh, servis Pak, biar kenal. Jadi nanti kalau ada apa-apa ke sana nggak usah Mas. Itu namanya trik agar kita dianggap sebagai teman. Sama aja lah kan ganti order dia juga sama aja sih bayar lagi anjir. Enggak, dia bilang kayak gini kok. Mas nanti kalau apa-apa kesini aja langsung. Iya, itu kan sebagai garansi, Bapak. Hah? Sebagai garansi. Iya kan kita juga harus mengerti kalau dia tuh panas. Ya, kita capek, juga harus beliin es. Ya, kita juga harus mengerti kalau esnya itu beli 1 gratis 2 itu emang 2. Kan gratisnya 1 jadi 2 toh. Kok Anda pertambahan Anda kalah sama anak TK, 1 tambah 1 kan 2, enggak ada 1 tambah 1 jadi 3. Ya mindset saya itu buy one Nah, Anda get kenapa two Pak? gitu. Istilahnya kan di situ. Korelasi lah. Enggak lah. Anda kan melihatnya dari sudut pandang perspektif kemanusiaan, sedangkan dia dari perspektif ketuhanan dan kehidupan. Wah, gak kuat aku udah. Itu bukan kapasitas. Tapi nggak salah sih, ya kan? 1 tambah 1 2 kan? Dia kan mempraktekkan dalam kehidupan nyata. Iya, cuma Justru yang otak goblok gua itu aja. orang-orang marketing itu beli 1 gratis 2 jadi 3. Beli 1 gratis 2 itu ya kamu bayar 1 dapat 1 jadi 2. Kalau di situ ada tanda kurang sama tambah boleh tuh. Jadi beli 1 tambah tuh 1, dapat 2 baru 3. Iya kan? Tuh ini enggak kan tetap 2 berarti ya. Iya. tetap 2. Kapokan Anda. Kapokan nih. Enggak kapok sih. Antara kapok sama Satu emang apa ya istilahnya emang Kaget aja. haus aja gitu. haus, yang kedua kaget. Heeh. Wow, bukan Ternyata tidak sesuai dengan ide marketingnya itu bukan out of the box, tapi out of the planet. Buy one get two, benar-benar 2 sih dikasihnya, iya tapi gratisnya 1 anjir. anjir. Tapi kan bener dapatnya 2. Terus gratisnya yang paling Tapi kan kita beli 1. murah lagi. Ya ST ST. biasa. Ya bener ST biasa. Iya. Ya kita juga punya sari wangi gitu di garasi air. Beli batu Beli es. es. Beli batu es kita jualin lagi 5.000. Parah sih. Gokil aja sih. Perlu diapresiasi. Perlu dikudeta juga sih. Ngeselin aja. Ngeselinnya itu dia membuka kenyataan. Memang sudut benar pandang kenyataan. realistis ya. Dia benar-benar realita. Ini loh kenyataan. Beli 1 dapat 1 tambah 1 itu ya 2 gitu. Kamu ini sekolah bertahun-tahun kuliah ke bodoh. Bangsa. Jangan tertipu lagi sama yang promo-promo seperti itu ya guys ya. Enggak sih, aku gak tertipu, itu kan kamu doang. Aku kan disuruh beli juga gara-gara di spoilerin kamu juga. Duitmu juga. Yang penting kan bisa minum aja gitu, puas. 2 rasa kan. Iya, ternyata rasanya rasa es teh. Ya emang teh yang kita beli apaan? Promonya. Gitu yang beli mata ilmu marketingnya. Ya, kita itu membantu perekonomian aja, mumpung ada promo gitu. Iya kan, kalau ya itu perlu apa ya? Kita juga harus bisa memanfaatkan situasi gitu. Boleh. Beli Kan nanti kamu juga, kalau kamu apa mau mencari gitu bahwasanya ini kemana sih jalurnya, manfaatnya kemana, kita membantu perekonomian, panjang gitu ceritanya. Kamu harus mengkorelasikan gitu. Wah, nanti bukan mengkorel draw kan. Beda lagi. Siapa tahu mau buka percetakan terus di handle sendiri. Padahal banyak orang juga yang bisa editing, ngapain ya? Capek-capek belajar editing. Kenapa Anda yang jadi babunya? Anda yang mau buka. Itu aku punya teman kayak gitu. Ya sama halnya kamu mau buka salon nih, kamu harus jadi bencongnya dulu. Sama kayak kita mau buka kursus kita harus bisa bahasa Inggris dulu. Nggak penting juga. Nggak penting, yang penting kita punya duit. Iya. Di dunia ini kan itu. Yang penting kita punya duit, kita bisa bayar tutor beres. Yang punya kursus belum tentu bisa bahasa Inggris. Nah. itu udah beda lagi tuh mah. Iya, karena kan bisnis bukan pendidikan kan. Mindsetnya dia udah entrepreneur itu. Bagaimana caranya memberikan bukan memanfaatkan ya, tapi membuat tidak ada yang dimanfaatkan. Nggak ada. Kan dibayar. Saling menguntungkan. Asalkan ada
kemanusiaannya aja. Contohnya nih, Asal contohnya kan nggak dituntut kalau gaji. enggak, iya ada yang kursus enggak manusia loh. Ya kan kursusnya emang bukan manusia, apa kan kursusan? Manajemennya aja. Oh iya, Contohnya manajemennya robot. iya robot banget. Nah kalau ini kan boleh. Robot Gundam. Contohnya seseorang yang bilang seperti itu, nggak perlu kan belajar bahasa Inggris. Kita bisa memberikan lowongan kerja bagi yang mempunyai skill bahasa Inggris. Boleh, tapi manajemen keuangannya atau memanusiakan manusia masih pantas lah. Kalau dalam bahasa Jawa itu pantas banget. Contohnya kalau private itu 70 ke tutor, 30 ke kursusan atau 40 ke kursusan. Lah ini ada sekarang gitu. Setelah pandemi dibalik 40 ke tutor, 60 ke kursusan. Mana ada cuy. Enak banget. Tapi uang kuota dikasih 50.000. Nah, 10 meeting. iya. Dikira Zoom. Terus 1 jam setengah lagi ngajarnya. Kuota kita sendiri yang beli. Hello. Gimana ini korelasinya? Iya. Gak ada. Yang mana-mana ada tuh tutor lebih unggul, ilmu mahal. Dikira kita dapat wahyu langsung bisa bahasa Inggris. Iya. Kita udah habis berapa juta ya? 60 40. Mana ada, ini Jangan- private cuy, yang diajar cuma satu. Dan- Kalau kelas mah enak kita, nggak mikir banyak. Iya, Waktunya. dan maksudnya kalau apalagi online loh ya. Iya, Online itu kalau private aku lebih setuju 70-30, Pak. atau 60 40 lah. Karena kita bayar lembaga itu kan marketing doang. Iya, ya. cuman sebagai perantaran doang. Gitu, tapi tutor yang ngajar ngendal harus nyiapin Materi. terus harus ini juga dan lain-lain, persiapan sinyal harus bagus. Nah, Yang kena komplain juga belum kita. konsumsi bagi pengajarnya. Iya, maksudnya kayak anjir itu parah banget sih itu bahasa gitu. Jadi Udah kasih parah. kuota lagi itu parah banget sih. Mending Makanya kemarin aku Mending dikasih bikin aku tolak. sendiri. Terus sekarang aku diabaikan. wah, dipecat secara halus ya. Iya, ditinggalin itu. Di ghosting. Nggak masalah. Gak masalah kan, bukan anak presiden kan yang Iya. ghosting. Anjir. Anjir. Mampus Anda. Ya untung aku nggak pernah foto bertiga juga. Suara juga pernah bertiga. Wah, ada tukang somai. Ya, gak apa-apa, ada tukang somai gak apa. Nanti kamu kalau sama kamu jangan foto bertiga sama aku ya. Mau sih kalau mau direbut. Iya nggak mau. Tuker tambah tuh. Ayo. Saya sekarang lebih tua tuh. Anjir. Mampus ini kalau cewek dengerin juga. Seru nih kayaknya. Kan sama-sama suka nulis nih. Wah. Hampir 1 jam kita persiapan closing. 3 menit lagi. Wah. Gak usah. Nah, nggak bisa 1 jam aja. Gak usah. Bener tagline-nya kan 1 jam. Ya. Siapa yang mau dengerin sampai sini loh? Ini lucu. Kita ngobrolin kursusan ini. Woi, Tapi parah. bentar. Di Stabilo ya, di Stabilo. Kalau ada yang dengerin sampai menit 57, 50 8. 50 detik, 53 detik, komen di bawah ya. Komen di bawah, nanti kita kasih kirim kue balok. Atau enggak nanti kita kirim stiker. Sebagai tanda Bentuk apresiasi. terima kasih kami karena telah mau menghabiskan kuota Anda untuk menonton ini. Mendengarkan ini. Iya, siap. Nanti hubungi aja di www. komen aja. Komen aja di Instagramnya Joe Biden. Ya, komen ya. Widun. Baru sadar. Baru sadar. Komen di di komentar Instagram. bawah lah. Ya, komentar bawahnya Di itu YouTube. akun Demokrat. Kamu kalau nggak komen kan pasti nggak tahu sampai 58 menit. Komen, Bang, saya dengerin. Wah, habis itu nanti Ada lah kita pulsa. DM. Kita Apresiasi aja. Nggak besar, yang penting kan kita saling memberi kebahagiaan. memberi kebahagiaan karena sudah mau dengerin gibahan kita. Santai. Gibahin Ya sebetulnya nanti kita ngomong kayak gini tuh ada korelasinya sama bagaimana agar otak kita tuh tetap berkembang cuy. Karena ada katanya otak yang rusak itu karena kita jarang ngobrol. Satu. antara jarang ngobrol sama nggak punya teman sih Iya. gitu. Nah itu kan ada dokter-dokter di TikTok gitu. Otak yang rusak gitu. dokter yang main TikTok ya sekarang. Iya. Dokter dagang sepatu juga ada. Iya Tiba kan. dia jadi influencer pandemi. Wah, Terus buka ini dong. Apa? buka Lelang. cabang, buka lelang,
Mantap, pundi-pundi uang. Ya bagus, memanfaatkan situasi. Iya, manfaatkan situasi. Boleh. Walaupun blunder berkali-kali. Ya nggak apa-apa. Emang orang itu plan pan tuh emang disarankan juga gitu. Udah jangan bahas pandemi ini, masih pandemi ntar makin panjang. Tahu gak ada virus baru nih di Karawang? Oh, udah ada varian rasa baru loh. Jangan gak hanya kue balok loh. Varian rasa baru. Ini vanilla pas terus ini. Kemiskinan sih. Varian baru. Oke. Kita siap-siap. Closing yang mantap anjir, udah sejam. udah. Udah ya, udah lebih bahaya ini.